تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik, kaidah yang pertama di halaman 12. Al-qaidatul ula. Kata beliau, an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqur raziqu. Ya. Diperbaiki harokatnya itu ya. Huwal khaliqur raziqul mudabbir. Wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Wad dalilu qawluhu ta'ala qul man yarzuqukum minas samai wal ard amma yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Baik. Kita sudah memasuki kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama kata beliau an ta'lama, hendaknya engkau mengetahui bahwa al-kuffar alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukirruna, orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi itu mereka mengakui bi anna Allah taala huwal khaliqur raziq al-mudabbir, bahwa Allah Subhanahu wa taala dia adalah yang maha mencipta, maha memberi rezeki dan maha mengatur segala urusan. Baik. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Tapi hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Qul may yarzuqukum minas samai wal ard." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada kaum musyrikin, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamlikus sam'a wal absar, atau siapakah yang berkuasa untuk menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr, serta siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah, maka kaum musyrikin pasti akan menjawab Allah yang melakukan itu semua. Faqul afala tattaqun, oleh karena itu katakanlah kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Baik. Ini kaidah yang pertama ya, saya poinkan padanya ada 5 pembahasan. Saya poinkan ada 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama, maksudul qaidah, penjelasan tentang maksud kaidah ini. Maksudul qaidah annal kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi tauhidir rububiyyah wa anna iqrarahum bir rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam. Maksud dari kaidah ini bahwa orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi itu mengakui tauhid rububiyah. Tetapi pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Iya. Tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Baik. Jadi sini bisa dipahami sudah. Dari kaidah ini banyak hal. Banyak manfaat. Jadi kalau ada yang berkata Islam itu adalah mengakui Allah yang maha mencipta, Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang maha mengatur segala perkara. Iya. Kalau itu yang diinginkan dengan Islam, kaum musyrikin juga mengakuinya. Jelas ya? Kaum musyrikin juga mengakui ya. Andai kata itu cukup menjadikan seorang itu sebagai muslim, maka kaum musyrikin tidak perlu lagi marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu mereka memusuhi Nabi dan para sahabat. Kan sudah sepakat kan?
Ya, dan Nabi juga tidak perlu memerangi mereka. Kalau begitu bukan ini makna keislaman yang dibawa oleh Rasulullah. Dan bukan itu hakikat dari agama kaum musyrikin. Ini kaidah penting agar supaya kita bisa membedakan antara agama Nabi dan agama kaum musyrikin. Iya. Kemudian yang kedua dari faedah mengetahui kaidah ini tentang tafsir la ilaha illallah nanti. Ada orang menafsirkan la ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Kalau itu mana la ilaha illallah, kaum musyrikin sudah berbondong-bondong masuk Islam. Iya. Jelas ya? Dan tidak perlu diperangi oleh Nabi. Tapi bersamaan dengan pengakuan mereka semua, mereka mengakui bahwa Allah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur segala perkara. Pengakuan mereka ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Iya. Apa dalilnya bahwa kaum musyrikin mengakui itu semua? Ini ayat di surah Yunus. Menunjukkan bahwa mereka mengakuinya. Dan kita akan bacakan ayat-ayat yang semisal dengannya. Maka ini dipahami dulu kaidah yang pertama ini. Ini kaidah dasar dalam memahami tauhid. Iya. Dalam mengenal tauhid. Baik. Jadi semata mengakui tauhid rububiyah, itu namanya tauhid rububiyah ya. Seorang mengakui Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur segala perkara, yang maha berkuasa, maha memiliki. Itu tauhid rububiyah namanya. Tauhid rububiyah. Nah, mengakui tauhid rububiyah itu tidak cukup di dalam memasukkannya kepada apa? Kepada Islam. Iya. Dalam memasukkannya kepada Islam itu tidak cukup. Baik. Karena itulah kaum musyrikin tetap disebut kaum musyrikin walaupun punya tauhid rububiyah ini. Walaupun tauhid rububiyah ini bagian dari tauhid. Tapi dia tidak cukup. Tidak ada yang mengatakan bahwa tauhid rububiyah bukan dari apa? Tauhid. Kalau ada orang yang tidak bertauhid rububiyah itu kafir. Iya. Pasti kafir. Tapi di kaum musyrikin ada tauhid rububiyah. Tapi tatkala tauhidnya tidak lengkap, tidak masuk di dalamnya tauhid uluhiyah, maka ini tidak memasukkan mereka ke dalam apa? Ke dalam Islam. Tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Iya. Karena itu di ayat di akhir-akhir surah Yusuf itu penting ayat itu untuk dipahami. Ya, saya lihat nomor ayatnya ya supaya bisa dicatat nomornya. Baik, ayat yang ke-106 dari surah Yusuf. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya, Allah berfirman, dan tidaklah kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah. Ini kaum musyrikin ini ya. Dikatakan tidaklah kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah. Jadi mereka disebut apa? Beriman. Tapi dikatakan tidaklah kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah illa wa hum musyrikun, kecuali mereka dalam keadaan berbuat kesyirikan kepada Allah. Ini keimanan yang dimaksud adalah apa? Pengakuannya terhadap rububiyah. Tapi tetap bersamaan dengan itu disifatkan sebagai musyrikin. Hukumnya musyrik bukan muslim. Sebagai kaum musyrikin. Iya. Maka harus dibedakan antara agama Rasulullah SAW dan agama kaum musyrikin. Ya, karena itu agama Islam ini siapa yang masuk di dalamnya, ya, setelah dia mengakui tauhid rububiyah, dia juga harus mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi.
Ini pengakuan terhadap tauhid uluhiyah. Dan di sini letak kekafirannya kaum musyrikin. Mereka tidak mau cuma Allah yang diibadahi. Mereka tidak mau Allah satu-satunya yang disembah. Karena itu tatkala Nabi mengajak supaya menyembah sembahan yang maha satu, mereka berkata, aja'alal alihata ilahan wahida inna hada la syai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ingin menjadikan yang diibadahi cuma satu sembahan saja? Ini suatu yang menakjubkan bagi mereka. Jadi letak kesyirikannya di situ. Iya. Jelas ya? Jadi kalau datang ada orang yang menafsirkan la ilaha illallah, dia terjemahkan misalnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Apa bedanya dengan kaum musyrikin di masa Nabi? Mereka juga mengakuinya. Iya. Baik. Jadi ini kandungan dari kaidah yang agung ini. Ini kaidah besar. Iya. Menerangkan kepada kita bagaimana agama kaum musyrikin dan bagaimana agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum musyrikin walaupun mengenal sebagian dari tauhid, ada mengenal sebagian dari keimanan, tapi bersamaan dengan itu mereka tetap disebut sebagai apa? Musyrikin. Tidak masuk ke dalam Islam. Dianggap bukan muslim. Dianggap bukan muslim. Ya. Karena di masa ini seakan-akan kalau orang kafir itu harus dia masuk ke dalam agama Nasara, masuk ke dalam agama Yahudi, baru dia kafir. Dia tidak tahu bahwa kafir itu ada selain Yahudi dan Nasara. Ada namanya kesyirikan. Dan ini cakupannya lebih apa? Lebih luas. Ya. Dan kekufuran itu bukan cuma Yahudi dan Nasara. Ada kekufuran yang lainnya. Ya. Setiap agama yang bukan Islam itu kafir namanya, kekufuran. Kekufuran. Walaupun bukan ahlul kitab. Baik.